teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Apriliani dengan NIM 20081070067 dari kelas PGMI 5C. Perkenalkan, nama saya Eva dengan NIM 200810707069. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Claudia Puspita dengan NIM 2008107080 dari kelas PGMI 5C. Perkenalkan, nama saya Rara Auranisa dengan NIM 2008107081. Nama saya Gina Nur Saada dengan NIM 2008107082. Perkenalkan, nama saya Anissa F. Toibah dengan NIM 2008107083. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Septianingsih dari PGMI 5C dengan NIM 200810707085. Perkenalkan, nama saya Sophia dengan NIM 2008107087 dari jurusan PGMI semester 5 kelas C. Perkenalkan, nama saya Sinta Halia Kapsa, NIM 2008107088 kelas PGMI 5C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat latar belakang pada penelitian kualitatif. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, bagaimana sih cara membuat latar belakang pada penelitian kualitatif? Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih penelitian kualitatif itu. Nah, jadi teman-teman, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian di mana teman-teman ini ingin mengeksplor atau mencari gambaran lebih dalam menemukan suatu teori berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan ataupun masalah yang ada di lapangan. Nah, jadi kita ini nanti membuat suatu teori baru berdasarkan fakta tersebut gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara membuatnya? Nah, jadi latar belakang ini merupakan apa sih yang melatar belakangi si peneliti untuk mengambil judul yang ditelitinya itu gitu. Nah, jadi yang pertama, teman-teman bisa menyusun latar belakang berdasarkan atau menggunakan paragraf induktif, yaitu dari khusus kemudian ke umum, di mana masalahnya atau sesuatu yang khusus itu dituliskan di awal. Baru selanjutnya masalah yang umum itu dituliskan di paragraf-paragraf selanjutnya. Jadi jika dimisalkan dengan piramida, latar belakang pada penelitian kualitatif ini berbentuk piramida. Jadi khusus dulu di atas, baru kemudian di bawahnya itu semakin melebar atau umum gitu. Oke, selanjutnya langkah yang kedua yaitu masalah. Nah, apa sih masalah itu? Masalah merupakan penyimpangan antara sesuatu yang diharapkan dengan yang terjadi. Penyimpangan antara teori dengan praktek, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, penyimpangan antara tujuan dengan hasil yang dicapai, dan penyimpangan antara masa lampau dengan yang terjadi. Nah, itu disebut dengan masalah. Nah, jadi masalahnya itu sudah disebutkan di awal. Nah, kemudian berikutnya di bawah masalah itu kita menyusun paragraf yang memberikan argumentasi tentang pentingnya suatu masalah itu untuk diteliti gitu. Jadi yang pertama paragraf tentang masalah. Masalahnya apa? Masalah yang mau diteliti apa? Masalah yang terjadi di lapangan itu seperti apa gitu. Kemudian paragraf selanjutnya teman-teman bisa ceritakan atau berikan argumentasi tentang pentingnya suatu masalah ini atau masalah tersebut untuk diteliti gitu, atau teori-teori yang mendukung pentingnya suatu masalah itu untuk diteliti. Jadi di bawahnya lebih umum. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam membuat latar belakang pada penelitian kualitatif. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Di sini saya sudah mempunyai salah satu contoh, tetapi saya tidak sebutkan secara spesifik
judul mengenai penelitian tersebut. Pada intinya, penulis meneliti tentang plagiarisme yang terjadi di mahasiswa. Jadi pada paragraf awal itu teman-teman bisa menuliskan masalah secara khusus. Kemudian masalah penelitian yang teman-teman mau ambil, masalah menarik yang teman-teman mau teliti itu teman-teman tuliskan di paragraf awal. Kemudian di paragraf selanjutnya teman-teman bisa menuliskan atau menjelaskan studi pendahuluan yang teman-teman lakukan di lapangan sehingga menemukan masalah tersebut. Apakah teman-teman melakukan wawancara, apakah teman-teman melakukan kajian teori sedikit gitu kan ya. Nah, nanti sehingga menghasilkan masalah gitu. Dan yang terakhir yang lebih umum lagi, teman-teman bisa masukkan paragraf yang berisi tentang argumen yang menentukan bahwa masalah ini penting sekali untuk diteliti gitu. Kenapa masalah ini harus diteliti gitu? Karena begini gitu. Nah, itu teman-teman utarakan di sini. Nah, mungkin cukup sekian langkah membuat latar belakang pada penelitian kualitatif. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Pada bagian 2 di bab 1 ada yang namanya identifikasi masalah. Nah, apa sih itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah, fokus penelitian merupakan identifikasi masalah terhadap fenomena atau realitas yang sedang terjadi atau yang tengah diteliti. Nah, identifikasi masalah itu ditemukan isu-isu, masalah atau fenomena tentang judul skripsi penelitian kita. Nah, identifikasi masalah ini termuat atau bukan dijelaskan dengan berbagai paragraf, melainkan dengan poin-poin saja. Tetapi poin-poin yang ada pada identifikasi masalah ini merujuk pada latar belakang di bagian 1 pada bab 1. Poin-poinnya itu harus sesuai dengan latar belakang. Ada judul skripsi yang berjudul Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri Salaman 2. Nah, di sini kita lihat pada bagian bab 1 di bagian 2 di bab 1 yaitu identifikasi masalah. Ada bagian B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut. Berarti identifikasi masalah ini juga kan tadi identifikasi itu posisinya poin-poinnya itu harus sesuai dengan latar belakang. Nah, yang pertama ada terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa terkait dengan kedisiplinan. Coba kita lihat di latar belakang. Ada nih di latar belakang, seperti berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada siswa di SD Negeri Salaman 2 terdapat beberapa permasalahan mengenai kedisiplinan. Permasalahan tersebut antara lain siswa datang terlambat, tidak membawa pulang buku pelajaran, dan lain-lain. Nah, berarti ini ada nih merujuknya nih, nomor 1 yang terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa terkait dengan kedisiplinan. Yang kedua, ada kedisiplinan siswa dalam belajar belum terlaksana dengan baik. Ada juga merujuk di latar belakang. Tadi kan kedisiplinan siswa dalam belajar belum terlaksana dengan baik. Seperti ada poinnya tidak memperhatikan pelajaran, berarti kan kedisiplinannya belum baik dalam belajar. Terus tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Terus kita lihat lagi identifikasi yang ketiga, yaitu siswa tidak memperhatikan pelajaran. Itu juga termasuk tadi sesuai dengan yang ada di latar belakang. Seperti tadi siswa tidak bisa memperhatikan dengan baik saat pelajaran. Terus yang keempat, siswa belum memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Dan poin 4 ini juga sesuai dengan yang ada di latar belakang. Baik teman-teman, jadi tadi ada contoh identifikasi masalah pada skripsi seseorang menggunakan metode kualitatif. Pada bagian bab 1 pada poin 3 ada batasan masalah.
Apa sih itu batasan masalah? Nah, jadi kita untuk membuat penelitian itu dituntut untuk jelas, terstruktur, dan juga sistematis. Nah, apa itu fungsi batasan masalah? Fungsi membatasi ruang lingkup penelitian agar penelitian kita tidak melebar kemana-mana dan terfokus dan terstruktur apa yang menjadi batasan masalah penelitian. Kenapa perlu adanya batasan penelitian? Dalam sebuah penelitian, terutama kualitatif, karena kualitatif tidak dapat digeneralisir. Di situ bisa efektif penelitian di sini, bisa berhasil di tempat lain, belum tentu seperti itu. Sehingga menghindari salah tafsir penelitian kita, maka dilakukan batasan masalah. Hal-hal yang dapat dibatasi, yang pertama yaitu jenis penelitian, yang kedua variabel atau fokus, dan yang ketiga objek atau subjek, dan yang keempat yaitu waktu. Ada contoh judul skripsi. Contoh judulnya adalah peran orang tua dalam memberikan pendidikan sholat dan mengaji di bulan Ramadan pada kelas 4 di MI Al-Anbiya. Sebelum itu di bagian batasan masalah itu kita kasih pengantar pada batasan masalah ini. Contohnya merujuk kepada identifikasi dan latar belakang yang sebelumnya, yang dikemukakan sebelumnya, serta agar tidak terjadi salah tafsir terhadap hasil penelitian, maka penelitian menganggap perlu adanya batasan masalah atau batasan penelitian pada hal-hal sebagai berikut. Baru habis pengantar tersebut kita kasih poin-poinnya. Poin yang pertama, contohnya pada merujuk tadi judul skripsinya ya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kasus dengan penelitian kualitatif. Dan yang kedua, fokus orang tua dalam penelitian ini adalah pada peran edukatif orang tua dalam mengajarkan sholat dan mengaji. Dan yang ketiga, ibadah yang dimaksud adalah sholat dan mengaji. Mengapa ibadah yang dimaksud pada penelitian ini hanya dibataskan pada sholat dan mengaji? Dan kita bataskan yaitu pada fokusnya itu ibadah dan sholat pada penelitian kali ini. Karena ibadah itu kan banyak, ada lain sebagainya, ada zakat dan lain-lainnya, haji dan lain-lainnya pokoknya. Nah, kita fokuskan pada penelitian kali ini yaitu sholat dan mengajinya. Nah, yang keempat yaitu waktu. Waktu yang ditentukan pada penelitian kali ini difokuskan pada bulan Ramadan. Mengapa pada bulan Ramadan saja? Nah, di sini kita merujuk lagi tadi ke judulnya. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan sholat dan mengaji di bulan Ramadan. Nah, kan penelitian ini misalkan setelah Ramadan atau sebelum Ramadan, pada fokuskan ibadahnya itu kadang bisa lebih beda lagi, ada yang meningkat, ada yang itu. Nah, kita fokuskan pada bulan Ramadannya, kita teliti pada di bulan Ramadannya. Jadi itu adalah beberapa contoh pada pembuatan batasan masalah yang dikemukakan tadi di judul skripsinya, peran orang tua dalam memberikan pendidikan sholat dan mengaji di bulan Ramadan di kelas 4 MI Al-Anbiya. Pada video sebelumnya, teman-teman telah mengetahui bagaimana cara membuat latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah pada penelitian yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat rumusan masalah pada penelitian. Nah, berbeda dengan masalah penelitian, rumusan masalah ini merupakan pertanyaan penelitian yang berbentuk kalimat tanya, dan jawabannya itu akan dicari lewat pengumpulan data atau pada saat penelitian. Nah, bentuk kalimat penelitian itu seperti yang pertama ada apa atau apakah.
Eh, apakah ada pengaruh variabel A terhadap variabel B? Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu ada seberapa besar pengaruh variabel A terhadap variabel B. Yang ketiga ada bagaimana pengaruh variabel A terhadap variabel B. Itu. Rumusan masalah ini juga berguna untuk memudahkan atau berguna untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Eva yang akan menjelaskan tentang tujuan serta manfaat dari penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan serta manfaat dari penelitian kualitatif. Apa sih yang dimaksud tujuan penelitian kualitatif? Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena yang sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Kenapa sih kita harus punya tujuan? Kita harus mempunyai tujuan penelitian. Kenapa? Karena yang pertama, tujuan merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil walaupun kita belum melakukan riset atau studi. Kita minimal sudah mendapatkan tuh gambarannya. Semisal, kalau saya sudah mengetahui dan mendapatkan hasilnya, itu apa yang kita harapkan. Dan harus diingat, dalam penelitian itu tidak ada kebohongan atau berbohong. Yang kedua, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Nah, dalam kurung itu harus ada hasilnya. Berarti sesuatu yang kita sudah peroleh. Nah, dan yang ketiga, sesuatu yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian ini juga berhubungan dengan rumusan masalah atau identifikasi masalah. Nah, yang perlu diingat dalam tujuan penelitian kualitatif ialah menekankan kepada proses dan analisis yang menghasilkan solusi dalam bentuk deskriptif. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan kan berhubungan dengan perumusan masalah atau identifikasi masalah ya. Nah, akan saya beri contohnya. Contohnya seperti analisis kehidupan sosial masyarakat di Desa Muktiwari. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana keadaan sosial masyarakat di Desa Muktiwari. Nah, yang kedua, bagaimana pengolahan objek wisata yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Muktiwari. Dan yang ketiga, bagaimana sih dampak dari adanya objek wisata terhadap kehidupan masyarakat di Desa Muktiwari. Nah, tadi kan yang pertama tuh bagaimana keadaan sosial masyarakatnya ya. Nah, sekarang yaitu contoh dari tujuannya. Tujuannya kan yang pertama, bagaimana keadaan sosial masyarakat di Desa Muktiwari. Tujuannya itu contohnya mengetahui keadaan sosial masyarakat di Desa Muktiwari. Dan yang kedua, mengetahui pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh warga setempat terhadap perkembangan Desa Muktiwari. Dan yang ketiga yaitu mengetahui dampak dari adanya objek wisata Taman Sahati terhadap kehidupan masyarakat di Desa Muktiwari. Nah, ini adalah contoh dari rumusan masalah dan bersangkutan pada tujuan penelitian kualitatifnya. Selanjutnya yaitu ada sifat yang harus dimiliki oleh tujuan penelitian atau tujuan masalah. Yang pertama itu spesifik, yang kedua terbatas, yang ketiga dapat diukur, dan yang keempat dapat diperiksa dengan hasil penelitian. Nah, jadi definisi tujuan ini adalah mengerjakan penelitian, lalu problem serta rumusan masalah
dan hasil yang Anda capai. Nah, hasil yang Anda capai ini merupakan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penelitian. Selanjutnya yaitu manfaat. Nah, apa sih manfaat itu? Manfaat penelitian adalah seperti manfaat itu tuh kayak dampak dari tujuan. Contohnya kayak saya melakukan ini dan saya mendapatkan ini. Nah, itu manfaat. Manfaat penelitian juga adalah manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian kamu selesai. Nah, jadi itu manfaat itu yang dapat kamu peroleh setelah penelitian kamu selesai. Pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoristis dan manfaat praktis. Manfaat teoristis itu menjelaskan hasil penelitian dari ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis ialah menjelaskan hasil penelitian bagi subjek atau organisasi yang diteliti. Baik, selanjutnya di sini ada contoh dari manfaat penelitian. Contoh yang pertama yaitu manfaat teoristis. Contohnya seperti hasil penelitian diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak tunagrahita kategori sedang. Nah, itu contoh manfaat teoristis. Dan sedangkan contoh manfaat praktisnya, yang pertama, berbicara meningkat seiring dengan pemilihan metode yang sesuai. Dan yang kedua, keaktifan siswa di kelas meningkat bukan hanya satu mata pelajaran, akan tetapi dalam pembelajaran lainnya. Dan yang ketiga, siswa tidak canggung berbicara di kelas. Nah, tiga contoh itu ialah manfaat bagi siswa. Jadi tuh manfaat praktis itu manfaat bagi keseluruhannya. Nah, mungkin seperti itu beberapa contoh dari manfaat penelitian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, yang tadi itu merupakan penjelasan atau penjabaran dari bab pertama penelitian kualitatif. Sebelum kita lanjut ke bab kedua, yaitu landasan teori, kita ulas terlebih dahulu yuk, ada apa aja sih di bab pertama atau pendahuluan dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam bab pertama dari penelitian kualitatif itu terdapat 6 subbab. Yang pertamanya itu terdapat latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada pembatasan masalah, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada tujuan penelitian, dan yang terakhir yang keenam itu ada manfaat dari penelitiannya. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya mengenai bab pertama, sekarang kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu landasan teori. Nah, di dalam landasan teori ini, bab kedua terdapat 2 subbab. Yang pertama itu ada kajian pustaka, dan yang kedua itu ada kerangka berpikir. Nah, di sini kita bahas dulu yuk ke subbab yang pertama atau poin A, yaitu kajian pustaka. Nah, apa sih kajian pustaka itu? Jadi, kajian pustaka itu adalah sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan juga informasi dalam melakukan penelitian. Nah, informasi ini itu apa aja yang harus kita cari? Jadi informasi yang kita cari itu harus yang menjelaskan dari setiap variabel penelitian yang kita teliti. Nah, di dalam kajian pustaka ini juga bertujuan untuk menjawab atau menentukan solusi dari suatu topik permasalahan yang akan diteliti. Jadi di dalam kajian pustaka ini sangat penting ya, kita harus mencari informasi-informasi yang valid gitu, supaya nanti penelitian yang kita lakukan itu hasilnya juga bisa valid. Nah, mungkin garis besar dari kajian pustaka itu seperti itu. Kita lanjut kepada subbab yang kedua atau B yang akan
dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Atau, kerangka berpikir merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya, dan bagaimana faktor-faktor tersebut bisa saling berhubungan. Jadi, hubungan antara variabel itu bagaimana kita membuat hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, antara variabel terikat satu dan variabel terikat lainnya. Kerangka berpikir ini digunakan untuk peneliti yang untuk menentukan hipotesis pada penelitian, khususnya penelitian kuantitatif yang tentunya memiliki hipotesis. Di sini saya membawakan contoh, misalnya judulnya pengaruh model pembelajaran solving terhadap prestasi belajar fisika pada materi fluida statis. Nah, di dalam judul itu ada variabel bebasnya, yaitu merupakan model pembelajaran problem solving, dan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar fisika. Maka peneliti harus bisa menggambarkan konsep hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, jadi peneliti itu berpikir bagaimana nih cara agar prestasi belajar fisika itu dapat meningkat jika diberikan perlakuan model pembelajaran problem solving. Jadi, ini berkaitan bagaimana peneliti itu bisa menghubungkan antara variabel terikat dan variabel bebas. Tentunya, ini diberi perlakuan menggunakan kelas eksperimen atau penelitian kuantitatif. Kemudian, bagaimana nanti di akhirnya adalah peneliti bisa membuat suatu jawaban dari masalah-masalah atau hipotesisnya. Nah, maksud tersebut nanti akan didukung oleh teori-teori yang mendukung. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kerangka berpikir. Langkah-langkah kerangka berpikir ini mempunyai 4 tahap. Yang pertama itu menentukan variabel, yang kedua membaca buku hasil dari penelitian, yang ketiga itu memberi penjelasan teori pada kerangka berpikir, yang keempat memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antara variabel. Yang pertama itu menetapkan variabel. Nah, tuliskan semua variabel dalam penelitian dan dari variabel tersebut menjadi titik tolak dalam pengembangan teori tersebut. Jadi, kita dari judul ini bisa menentukan variabel dalam penelitian kita. Yang kedua, membaca buku dari hasil-hasil penelitian. Nah, membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian yang kita teliti. Jadi, kita harus banyak membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian atau yang relevan dengan hipotesis kita dengan sebanyak-banyaknya supaya bisa menambah wawasan kepada kita sendiri. Nah, yang ketiga itu memberi penjelasan teori pada kerangka berpikir. Teori-teori yang dijelaskan adalah yang mendukung variabel penjelasan teori secara deduktif mengenai hubungan antar variabel penelitian. Nah, jadi tahap berpikir deduktif ini ada tiga cara, ada 3 langkah. Yang pertama itu penelitian konsep, mencari konsep atau variabel yang telah dinyatakan benar. Jadi kita buat tanda gitu di artikel-artikel yang kita cari tentang konsep-konsep yang kita ingin teliti. Nah, yang kedua itu ada pertimbangan dan putusan, mendukung atau menentukan masalah akibat pada konsep atau variabel terikat. Ini sesuai dengan masalah yang kita mau teliti. Nah, yang ketiga itu penyimpulan, pemikiran yang menyatakan hal-hal yang berlaku pada teori. Jadi, kita bisa membuat suatu kesimpulan dari konsep-konsep yang sudah kita dapatkan atau kita temui. Kita membuat putusan, jadi kesimpulannya tuh bagaimana nih tentang konsep-konsep tersebut. Nah, yang terakhir
Langkah keempatnya yaitu memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. Jadi, sebuah upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga pada akhirnya produk dari kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah sebuah jawaban sementara atas rumusan masalah atau hipotesis yang kita teliti tersebut. Jadi, di akhir dari kerangka berpikir Langkah selanjutnya yaitu menentukan pendekatan dan desain dalam penelitian kualitatif. Dalam pendekatan dan desain penelitian kualitatif, menurut John Creswell, ada 5 jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama narrative research, kemudian yang kedua fenomenologi, kemudian yang ketiga grounded theory, yang keempat etnografi, dan yang kelima case study. Yang pertama, narrative research atau penelitian narasi. Dalam penelitian ini berfokus meneliti kehidupan seorang individu yang biasa disebut penelitian biografi. Dalam pendekatan ini, peneliti menggali data dengan mewawancarai narasumber secara mendalam dan juga disupport dengan dokumen dan arsip-arsip. Contohnya, berjudul Biografi Syekh Mahfud Al-Hasani Somalangu Kebumen. Nah, dalam judul penelitian tersebut menjelaskan atau memaparkan biografi tentang Syekh Mahfud Al-Hasani seperti apa dan pengalaman ataupun cerita hidupnya seperti apa itu dijelaskan. Dan penelitian tersebut disebut dengan narrative research atau penelitian narasi. Yang kedua, pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini berfokus untuk memaknai inti dari pengalaman dan hasilnya nanti lebih ke pemahaman tentang cara orang menyikapi fenomena tersebut. Contohnya, contoh judulnya itu misalnya apakah bank syariah berbeda dengan bank konvensional? Nah, dalam judul tersebut itu memaparkan atau menjelaskan menemukan persamaan dan perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional, ataupun dalam pendidikan mungkin perbedaan antara media pembelajaran tertulis dengan media pembelajaran nyata. Dan pendekatan fenomenologi ini mengungkapkan secara kritis tentang suatu hal dari seseorang. Kemudian yang ketiga ada grounded theory. Grounded theory ini berfokus untuk mengembangkan sebuah teori dasar dalam data yang berasal dari lapangan penelitian. Jadi, penelitian ini bergerak dari level empirikal menuju level konseptual teoretikal. Artinya, peneliti menemukan teori berdasarkan dari data. Jadi, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data tanpa membawa kerangka teori tertentu. Peneliti ini tidak membawa kerangka teori tertentu, jadi sifatnya netral. Dan nantinya data yang sudah didapatkan akan dikembangkan menjadi teori baru atau memperluas ataupun memodifikasi teori yang sudah ada. Dan teori ini berguna dalam situasi-situasi ketika sedikit sekali yang diketahui tentang topik atau fenomena tertentu, ataupun ketika teori yang sudah ada itu memiliki daya terap yang rendah untuk populasi-populasi khusus. Contoh judulnya misalkan realita ketidakcemasan siswa menghadapi matematika. Nah, berangkat dari kenyataan, ada siswa yang tidak merasa cemas,
menghadapi matematika, padahal nilainya itu di bawah KKM. Kan umumnya kalau misalkan nilainya di bawah KKM itu harusnya siswa itu mengalami kecemasan dong. Nah, jadi dalam hal tersebut ada penyebabnya. Nah, kemudian dicari, kemudian cari penyebabnya apa, kemudian muncul teori baru. Kemudian yang keempat, pendekatan etnografi. Etnografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu etnos yang artinya orang, kelompok, budaya. Budaya di sini berarti nilai-nilai, perilaku, kepercayaan, bahasa yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. Penelitian etnografi merupakan salah satu pendekatan kualitatif di mana peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan dalam waktu periode yang cukup lama. Bisa 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan seterusnya untuk pengumpulan data utama. Peneliti ini memperhatikan, mendengarkan, mengumpulkan data melalui observasi dan interview. Contoh judul misalkan literasi keluarga pada suku Baduy. Nah, dalam judul tersebut memaparkan dan menjelaskan, mengungkapkan bagaimana literasi sebuah keluarga di suku Baduy. Kemudian yang kelima ada case study. Case study ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah gambaran dan analisis mendalam dalam sebuah kasus, sehingga nanti hasilnya akan berupa generalisasi dari kasus-kasus tersebut secara spesifik. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin memahami suatu permasalahan atau situasi tertentu dengan amat mendalam, detail, dalam konteksnya, dan holistik atau menyeluruh. Yang ditekankan dalam studi kasus ini adalah kedalaman dan kerinciannya. Contoh judul pendekatan studi kasus yaitu ada analisis gaya belajar yang efisien untuk anak sekolah dasar. Nah, jadi dalam judul tersebut itu mengembangkan sebuah gambaran atau analisis mendalam dalam gaya belajar apa sih yang efisien untuk anak sekolah dasar. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tempat dan waktu dalam penelitian. Lokasi penelitian atau tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penempatan lokasi pada penelitian ini merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian, berarti objek atau tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian. Oke, jadi kapan sih waktu penelitian itu? Waktu penelitian yang digunakan untuk peneliti ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu yang kurang lebih 2 bulan, 1 bulan dari pengumpulan data dan 1 bulan dari pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Dalam menuliskan bab 3 ini terkait dengan tempat dan waktu penelitian, yaitu lokasi yang digunakan oleh peneliti. Misalnya, lokasi yang menjadi tempat penelitian dilakukan ialah nama sekolahnya. Misal contohnya namanya SD 2 Kalirahayu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat misal. Terus penelitian ini dilaksanakan pada contohnya misalnya tanggal 26 April sampai dengan 8 Juni 2021. Jadi dalam penempatan tempat dan waktu dalam penulisan bab 3 ini harus dengan sesuai dengan tempatnya dan waktunya. Tidak mendeskripsikan tempat dan waktu dalam penelitian tersebut. Setelah kita mengetahui tentang tempat dan waktu penelitian, langsung saja kita akan membahas tentang sumber data. Sumber data kali ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
Yang pertama yaitu sumber data primer. Apa sih sumber data primer? Dalam hal ini, sumber data primer yaitu suatu hasil data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi. Biasanya pada sumber data primer ini menggunakan informan yang berada di penelitian, yang berada di luar lingkup peneliti. Contohnya kan tadi sebelumnya di SD 2 kali Rahayu. Nah, yaitu bisa kita ambil 2 guru dan 8 siswa itu untuk menjadikan informannya. Yang kedua yaitu ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini ialah data yang didapatkan atau telah dikumpulkan melalui buku-buku, arsip, sejarah, dokumentasi, laporan, dan lain-lainnya. Tujuan dari sumber data sekunder ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari data primer. Ini dapat disimpulkan bahwa sumber data ini meliputi dua macam, yaitu ada sumber data primer atau berasal dari informan, dan sumber data yang kedua yaitu berasal dari dokumen. Sekilas penjelasan mengenai tentang bab 3 metode penelitian kualitatif terkait dengan tempat dan waktu penelitian dan sumber data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data kualitatif terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan tentang ruang, tempat, waktu, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, observasi biasa. Menurut Profesor Prasudi, dalam observasi biasa, peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran peneliti. Yang kedua, observasi terkendali. Menurut Profesor Prasudi, para pelaku yang akan diamati dalam dikondisikan yang ada dalam tempat kegiatan. Yang ketiga, observasi terlibat. Merupakan teknik pengumpulan data yang menghasilkan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti untuk dapat memahami gejala yang ada. Cara yang kedua adalah wawancara, yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Ada 3 teknik wawancara: wawancara baku dan terjadwal, wawancara baku dan tidak terjadwal, dan ada wawancara tidak baku. Cara yang ketiga adalah dokumen. Dokumen yang menyangkut para partisipan peneliti akan menyediakan kerangka bagi data yang mendasar, yaitu koleksi dan analisis buku teks. Yang kedua, kurikulum dan pedoman pelaksanaannya. Yang ketiga, arsip penerima murid baru. Yang keempat, catatan rapat. Yang kelima, catatan tentang siswa, dan lain sebagainya. Teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ialah teknik analisis yang berfokus pada data-data yang bersifat kualitatif. Ada 3 cara teknik analisis data kualitatif. Yang pertama adalah analisis konten atau isi. Analisis konten berusaha memberikan kerangka bagi data yang mendasar, yaitu koleksi dan analisis buku teks. Yang kedua, kurikulum dan pedoman pelaksanaannya. Yang ketiga, arsip penerima murid baru. Yang keempat, catatan rapat. Yang kelima, catatan tentang siswa, dan lain sebagainya. Teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ialah teknik analisis
yang berfokus pada data-data yang bersifat kualitatif. Ada 3 cara teknik analisis data kualitatif. Yang pertama adalah analisis konten atau isi. Analisis konten berusaha untuk menganalisis data-data dalam konteks tertentu berkaitan dengan individu atau kelompok atau atribut budaya. Analisis konten data biasanya dihasilkan atau didapatkan oleh pengamatan yang merekam atau mentranskripsikan menjadi materi tekstual, biasanya berupa gambar atau suara. Yang kedua, analisis wacana. Teknik ini bertujuan untuk menganalisis wacana atau komunikasi antar orang dalam suatu konteks sosial tertentu. Contohnya berupa pidato, tulisan, bahasa, percakapan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, analisis naratif. Bertujuan menganalisis atau meneliti mengenai kesimpulan deskriptif suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi, kemudian menyajikan dalam bentuk narasi. Contohnya, kajian biografi.